Di video kali ini, saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di Formasi Pengelola Umum Operasional. Jadi di video ini, membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu, dan tekan lonceng notifikasi, agar kalian selalu dapat info soal-soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Seorang pengelola operasional ingin mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Membeli perlengkapan kebersihan tanpa persetujuan. B. Mengidentifikasi jumlah persediaan yang tersedia saat ini. C. Langsung membuat daftar kebutuhan dan menyerahkannya ke atasan. D. Membuat survei kepuasan terhadap perlengkapan sebelumnya. E. Mengajukan anggaran tanpa memeriksa kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi jumlah persediaan yang tersedia saat ini. Jawaban B. Karena, sebelum mengajukan kebutuhan, pengelola harus mengetahui kondisi persediaan saat ini untuk mencegah pembelian berlebihan atau kekurangan. Langkah ini membantu dalam perencanaan yang efisien dan penggunaan anggaran yang tepat. Soal nomor 2. Setelah mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan kebersihan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membeli perlengkapan kebersihan dengan uang pribadi. B. Menyusun laporan kebutuhan lengkap dengan rincian biaya. C. Meminta staf lain untuk langsung membeli perlengkapan. D. Menunggu hingga perlengkapan benar-benar habis. E. Melakukan pembelian tanpa mendokumentasikan pengeluaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun laporan kebutuhan lengkap dengan rincian biaya. Jawaban B. Karena menyusun laporan kebutuhan dengan rincian biaya adalah langkah profesional untuk mendapatkan persetujuan atasan dan memastikan transparansi dalam pengadaan. Hal ini juga mempermudah proses pengadaan sesuai prosedur. Soal nomor 3. Dalam membersihkan ruangan, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menggunakan alat kebersihan tanpa memeriksa kondisinya. B. Menyusun peralatan kebersihan di area kerja. C. Membersihkan area yang paling sering digunakan terlebih dahulu. D. Memulai dari bagian yang paling sulit diakses. E. Menyuruh staf lain untuk melakukan pembersihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membersihkan area yang paling sering digunakan terlebih dahulu. Jawaban C. Karena membersihkan area yang paling sering digunakan memastikan tempat tersebut tetap higienis dan mendukung aktivitas kerja dengan nyaman. Soal nomor 4. Ketika alat kebersihan seperti pel atau sapu mengalami kerusakan, apa langkah yang harus diambil? A. Langsung membuang alat tersebut. B. Memperbaiki alat jika memungkinkan. C. Membeli alat baru tanpa melapor. D. Menggunakan alat yang rusak untuk sementara waktu. E. Menunggu hingga ada anggaran baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memperbaiki alat jika memungkinkan. Jawaban B. Karena memperbaiki alat adalah langkah hemat dan ramah lingkungan. Jika kerusakan ringan, memperbaiki alat dapat memperpanjang umur pakainya dan menghemat anggaran. Soal nomor 5. Dalam proses membersihkan ruangan kantor, apa yang sebaiknya dilakukan dengan benda-benda elektronik? A. Dibersihkan dengan cairan pembersih langsung ke permukaannya. B. Menggunakan kain kering atau lap microfiber untuk menghindari kerusakan. C. Membongkar perangkat untuk membersihkan bagian dalamnya. D. Membiarkan benda elektronik apa adanya. E. Menunggu teknisi untuk melakukan pembersihan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan kain kering atau lap microfiber untuk menghindari kerusakan. Jawaban B. Karena menggunakan kain kering atau lap microfiber melindungi perangkat elektronik dari kerusakan akibat cairan atau bahan abrasif. Langkah ini penting untuk menjaga keawetan dan fungsionalitas alat elektronik. Soal nomor 6. Dalam mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan, kapan waktu terbaik untuk membuat laporan kebutuhan? A. Setiap awal bulan. B. Setelah perlengkapan benar-benar habis. C. Ketika ada permintaan dari atasan. D. Sebelum persediaan menipis. E. Saat dana operasional tersedia. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Sebelum persediaan menipis. Jawaban D.
Karena mengajukan kebutuhan sebelum persediaan habis mencegah gangguan operasional. Langkah ini memastikan perlengkapan kebersihan tersedia tepat waktu untuk mendukung lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan setelah selesai membersihkan ruangan? A. Meninggalkan peralatan kebersihan di area kerja. B. Menyimpan peralatan kebersihan di tempat penyimpanan yang telah disediakan. C. Membersihkan kembali area yang telah dibersihkan. D. Membiarkan staf lain mengurus peralatan kebersihan. E. Langsung pulang tanpa mengecek hasil kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyimpan peralatan kebersihan di tempat penyimpanan yang telah disediakan. Jawaban B. Karena menyimpan peralatan kebersihan dengan benar membantu menjaga ketertiban dan memperpanjang umur pakainya. Ini juga memudahkan pengguna lain dalam mengakses alat tersebut saat dibutuhkan. Soal nomor 8. Jika ada cairan pembersih yang habis saat digunakan, apa langkah yang paling tepat? A. Meninggalkan pekerjaan dan menunggu cairan tersedia. B. Menggunakan cairan lain tanpa memeriksa labelnya. C. Melaporkan kepada pihak terkait untuk pengadaan ulang. D. Meminjam cairan dari rekan tanpa izin. E. Menggunakan air saja sebagai pengganti cairan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada pihak terkait untuk pengadaan ulang. Jawaban C. Karena melaporkan kekurangan perlengkapan memastikan pengadaan ulang dilakukan dengan prosedur yang benar. Hal ini penting untuk menjaga kualitas kebersihan sesuai standar. Soal nomor 9. Saat menemukan kain pel yang sudah rusak dan tidak efektif digunakan, apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? A. Tetap menggunakan kain pel tersebut hingga benar-benar tidak dapat digunakan. B. Segera membuangnya tanpa melapor kepada supervisor. C. Melaporkan kondisi kain pel kepada supervisor untuk penggantian. D. Meminjam kain pel dari tim lain tanpa izin. E. Membersihkan ruangan tanpa menggunakan kain pel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kondisi kain pel kepada supervisor untuk penggantian. Jawaban C. Karena melaporkan alat kebersihan yang rusak memastikan penggantian alat yang tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga efisiensi dan kualitas kerja dalam membersihkan ruangan. Soal nomor 10. Bagaimana langkah awal dalam membersihkan peralatan elektronik di ruang kerja? A. Mematikan perangkat dan mencabut dari sumber listrik. B. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke permukaan perangkat. C. Menyalakan perangkat untuk mempermudah pembersihan. D. Membersihkan perangkat tanpa mematikan sumber daya. E. Menunggu petugas teknis membersihkan perangkat tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mematikan perangkat dan mencabut dari sumber listrik. Jawaban A. Karena mematikan perangkat dan mencabut dari sumber listrik adalah langkah awal yang memastikan keamanan saat membersihkan peralatan elektronik. Ini menghindari risiko kerusakan perangkat atau kecelakaan kerja. Soal nomor 11. Jika seorang pegawai membutuhkan cairan pembersih yang tidak tersedia di tempat kerja, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membeli cairan pembersih dengan dana pribadi. B. Melaporkan kekurangan tersebut kepada supervisor untuk pengadaan. C. Menggunakan bahan alternatif seperti sabun rumah tangga. D. Meminta cairan pembersih kepada rekan kerja tanpa izin. E. Menunda pekerjaan sampai cairan tersedia. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan kekurangan tersebut kepada supervisor untuk pengadaan. Jawaban B. Karena melaporkan kekurangan perlengkapan kebersihan kepada supervisor memastikan pengadaan dilakukan sesuai prosedur. Ini mencegah penggunaan bahan yang tidak sesuai standar. Soal nomor 12. Apa yang harus diperiksa sebelum mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Daftar inventaris perlengkapan yang tersedia. B. Anggaran yang tersedia untuk perlengkapan. C. Pendapat rekan kerja tentang kebutuhan perlengkapan. D. Waktu pengadaan perlengkapan sebelumnya. E. Kebijakan perusahaan terkait pengadaan barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Daftar inventaris perlengkapan yang tersedia. Jawaban A. Karena memeriksa inventaris perlengkapan memastikan bahwa kebutuhan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kekurangan yang ada. Hal ini juga membantu menghindari pengadaan barang yang tidak diperlukan. Soal nomor 13.
Dalam proses membersihkan meja kerja, apa langkah terbaik yang harus dilakukan terlebih dahulu? A. Menyemprotkan cairan pembersih langsung ke meja. B. Membersihkan meja dengan kain kering terlebih dahulu. C. Mengosongkan meja dari barang-barang terlebih dahulu. D. Menggunakan sapu untuk membersihkan debu di meja. E. Menyapu lantai sebelum membersihkan meja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengosongkan meja dari barang-barang terlebih dahulu. Jawaban C. Karena mengosongkan meja dari barang-barang adalah langkah awal yang mempermudah proses pembersihan, memastikan semua area meja terjangkau, dan mencegah kerusakan pada barang saat proses pembersihan berlangsung. Soal nomor 14. Bagaimana sebaiknya prosedur mengusulkan pengadaan perlengkapan kebersihan baru? A. Membeli langsung tanpa melalui supervisor. B. Menyusun daftar kebutuhan dan mengajukan ke bagian logistik. C. Meminjam sementara dari divisi lain. D. Menggunakan perlengkapan seadanya. E. Mengumpulkan pendapat seluruh tim sebelum mengusulkan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun daftar kebutuhan dan mengajukan ke bagian logistik. Jawaban B. Karena menyusun daftar kebutuhan perlengkapan dan mengajukannya ke bagian logistik sesuai prosedur memastikan pengadaan berjalan dengan tertib dan memenuhi kebutuhan kerja secara efisien. Soal nomor 15. Apa langkah terakhir setelah membersihkan ruangan kerja? A. Menyimpan perlengkapan kebersihan di tempat yang aman. B. Meninggalkan perlengkapan kebersihan di ruangan. C. Membiarkan ruangan terbuka untuk ventilasi. D. Menyimpan perlengkapan kebersihan di mana saja. E. Membawa perlengkapan kebersihan pulang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpan perlengkapan kebersihan di tempat yang aman. Jawaban A. Karena menyimpan perlengkapan kebersihan di tempat yang aman adalah langkah terakhir yang memastikan perlengkapan tersebut mudah ditemukan dan dalam kondisi baik untuk digunakan di waktu berikutnya. Soal nomor 16. Apa yang harus dilakukan jika mendapati tumpahan cairan pembersih di lantai? A. Membiarkan tumpahan tersebut hingga mengering. B. Segera membersihkan dengan kain lap. C. Menandai area tumpahan dan membersihkannya kemudian. D. Melapor kepada supervisor tanpa melakukan apapun. E. Menggunakan alat berat untuk membersihkan tumpahan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera membersihkan dengan kain lap. Jawaban B. Karena membersihkan tumpahan cairan pembersih dengan segera mencegah risiko kecelakaan, seperti terpeleset. Langkah ini penting untuk menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Soal nomor 17. Ketika membersihkan jendela, apa alat yang sebaiknya digunakan untuk mencapai hasil terbaik? A. Kain basah biasa. B. Alat pembersih kaca dengan penggosok karet. C. Sapu tangan kain. D. Koran bekas. E. Spons dapur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Alat pembersih kaca dengan penggosok karet. Jawaban B. Karena alat pembersih kaca dengan penggosok karet dirancang khusus untuk membersihkan kaca tanpa meninggalkan goresan atau noda, memberikan hasil yang lebih maksimal. Soal nomor 18. Jika alat kebersihan seperti pel tidak tersedia, apa tindakan terbaik yang dapat dilakukan? A. Membersihkan dengan tangan menggunakan kain basah. B. Menghentikan pekerjaan hingga alat tersedia. C. Menggunakan alternatif seperti sapu basah. D. Meminjam alat dari divisi lain. E. Melapor kepada supervisor untuk segera mengadakan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melapor kepada supervisor untuk segera mengadakan alat. Jawaban E. Karena melapor kepada supervisor memastikan alat kebersihan yang dibutuhkan segera disediakan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Soal nomor 19. Apa langkah pertama dalam menyusun daftar kebutuhan perlengkapan kebersihan? A. Mencatat alat yang rusak atau habis. B. Membeli perlengkapan baru tanpa konfirmasi. C. Menunggu hingga supervisor memberikan instruksi. D. Mengabaikan perlengkapan yang rusak. E. Menggunakan alat seadanya hingga habis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
A. Mencatat alat yang rusak atau habis. Jawaban A. Karena mencatat alat yang rusak atau habis adalah langkah pertama yang penting dalam menyusun daftar kebutuhan perlengkapan kebersihan. Untuk memastikan kebutuhan diidentifikasi dengan jelas, soal nomor 20. Bagaimana cara terbaik membersihkan lantai dengan noda membandel? A. Menggunakan air biasa tanpa cairan pembersih. B. Menggosok dengan sikat keras menggunakan cairan pembersih. C. Membiarkan noda hingga mengering. D. Menyiram lantai dengan air berlebih. E. Menggunakan cairan pemutih pakaian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggosok dengan sikat keras menggunakan cairan pembersih. Jawaban B. Karena menggosok dengan sikat keras dan cairan pembersih efektif untuk menghilangkan noda membandel tanpa merusak permukaan lantai, menjaga kebersihan secara menyeluruh. Soal nomor 21. Apa yang harus dilakukan jika menemukan alat kebersihan yang rusak saat sedang bekerja? A. Melanjutkan pekerjaan dengan alat tersebut. B. Menyingkirkan alat dan melanjutkan tanpa alat tersebut. C. Melaporkan kerusakan kepada supervisor untuk tindakan perbaikan. D. Memperbaiki sendiri alat tersebut tanpa prosedur resmi. E. Membuang alat tanpa pemberitahuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kerusakan kepada supervisor untuk tindakan perbaikan. Jawaban C. Karena melaporkan kerusakan kepada supervisor adalah langkah yang sesuai prosedur untuk memastikan alat kebersihan diperbaiki atau diganti, menjaga efisiensi kerja dan keselamatan. Soal nomor 22. Langkah apa yang tepat untuk memastikan penggunaan alat kebersihan sesuai kebutuhan? A. Membawa semua alat tanpa memikirkan kebutuhan spesifik. B. Memeriksa kondisi alat sebelum digunakan. C. Menggunakan alat yang ada tanpa peduli kondisi. D. Meminjam alat dari divisi lain tanpa izin. E. Menggunakan alat baru untuk semua pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa kondisi alat sebelum digunakan. Jawaban B. Karena memeriksa kondisi alat sebelum digunakan membantu memastikan alat dalam keadaan baik, aman, dan sesuai untuk tugas yang akan dilakukan, menghindari kerusakan atau kecelakaan. Soal nomor 23. Dalam menyusun daftar perlengkapan kebersihan, apa yang perlu diperhatikan? A. Daftar alat yang sedang digunakan. B. Kondisi stok alat dan kebutuhan operasional. C. Hanya alat yang habis diprioritaskan. D. Mengutamakan alat yang lebih mahal. E. Membeli perlengkapan baru tanpa evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kondisi stok alat dan kebutuhan operasional. Jawaban B. Karena menyesuaikan kondisi stok alat dengan kebutuhan operasional membantu memastikan semua perlengkapan tersedia sesuai prioritas dan efisiensi anggaran. Soal nomor 24. Apa tindakan terbaik jika melihat rekan kerja menggunakan alat kebersihan dengan cara yang salah? A. Membiarkan karena bukan tanggung jawab Anda. B. Memberitahu rekan tersebut dengan sopan dan memberikan panduan. C. Melaporkan kepada supervisor secara langsung. D. Mengambil alih tugas tanpa memberitahu. E. Menegur rekan kerja dengan keras di depan orang lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberitahu rekan tersebut dengan sopan dan memberikan panduan. Jawaban B. Karena menyampaikan informasi dengan sopan kepada rekan kerja membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan memastikan penggunaan alat kebersihan dilakukan sesuai prosedur. Soal nomor 25. Apa yang harus dilakukan jika noda pada lantai tidak hilang setelah pembersihan pertama? A. Membiarkan noda tersebut karena sudah berusaha. B. Mengulangi proses pembersihan dengan alat dan cairan yang lebih sesuai. C. Menunggu supervisor untuk menyelesaikan tugas tersebut. D. Menutupi noda dengan karpet atau perabotan. E. Mengganti lantai yang terkena noda. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengulangi proses pembersihan dengan alat dan cairan yang lebih sesuai. Jawaban B. Karena mengulangi proses pembersihan dengan alat dan cairan yang tepat membantu memastikan noda hilang secara efektif tanpa merusak permukaan lantai. Soal nomor 26. Bagaimana cara terbaik membersihkan peralatan kebersihan setelah digunakan?
A. Membilasnya dengan air bersih dan menyimpannya di tempat kering. B. Membiarkan alat tetap kotor untuk digunakan kembali. C. Menyimpan alat tanpa membersihkannya terlebih dahulu. D. Menggunakan alat kebersihan lain untuk membersihkan. E. Membawa alat ke rumah untuk dicuci sendiri. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membilasnya dengan air bersih dan menyimpannya di tempat kering. Jawaban A. Karena membilas alat kebersihan dengan air bersih dan menyimpannya di tempat kering mencegah pertumbuhan bakteri dan memastikan alat siap digunakan kembali. Soal nomor 27. Apa langkah pertama dalam membersihkan meja rapat setelah digunakan? A. Menyemprotkan cairan pembersih ke meja. B. Mengosongkan meja dari barang-barang yang ada. C. Membersihkan meja dengan kain kering. D. Menyeka dengan kain basah tanpa cairan pembersih. E. Mengabaikan meja karena bukan prioritas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengosongkan meja dari barang-barang yang ada. Jawaban B. Karena mengosongkan meja dari barang-barang yang ada adalah langkah awal yang penting untuk memastikan proses pembersihan dapat dilakukan dengan menyeluruh. Soal nomor 28. Apa yang perlu dilakukan sebelum mengusulkan perlengkapan kebersihan baru? A. Membeli langsung perlengkapan tersebut. B. Mengevaluasi kebutuhan berdasarkan laporan penggunaan. C. Menunggu supervisor memberikan instruksi. D. Mengganti alat lama tanpa sepengetahuan tim. E. Menggunakan alat lama hingga tidak dapat digunakan lagi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengevaluasi kebutuhan berdasarkan laporan penggunaan. Jawaban B. Karena mengevaluasi kebutuhan berdasarkan laporan penggunaan membantu memastikan usulan perlengkapan kebersihan sesuai dengan kebutuhan aktual, menghindari pemborosan anggaran. Soal nomor 29. Apa tindakan terbaik jika supervisor meminta laporan kebersihan ruangan secara mendadak? A. Mengabaikan permintaan tersebut. B. Menyusun laporan berdasarkan catatan kerja sebelumnya. C. Meminta waktu tambahan untuk membuat laporan lengkap. D. Melaporkan kondisi ruangan secara lisan tanpa rincian. E. Menggunakan laporan lama tanpa memperbarui data. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun laporan berdasarkan catatan kerja sebelumnya. Jawaban B. Karena menyusun laporan berdasarkan catatan kerja sebelumnya memastikan data yang disajikan akurat dan mencerminkan kondisi terkini, mempermudah supervisor dalam membuat keputusan. Soal nomor 30. Jika ruangan memiliki bau tidak sedap setelah dibersihkan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Membuka jendela untuk ventilasi. B. Menggunakan penyegar udara yang sesuai. C. Membersihkan kembali ruangan tanpa alasan jelas. D. Menyalahkan rekan kerja atas kondisi tersebut. E. Mengabaikan bau tersebut dan melanjutkan pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menggunakan penyegar udara yang sesuai. Jawaban B. Karena menggunakan penyegar udara yang sesuai membantu mengatasi bau tidak sedap dengan cepat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.